nama panitia akan menyampaikan sepatah dua kata berupa kata sambutan. Terlebih dahulu saya sampaikan kata hormat dari panitia terhadap Bapak Pendeta Darsis Sihotam STH atau bersama rekannya. Kemudian Bapak Ketua Umum kami STM Sejahtera, juga tidak luput Bapak Penasehat kami Pak Pardidi, Pak Situmorang, juga yang kami sayangi sekaligus anggota STM Sejahtera yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita juga. Kini tiba saatnya kita juga menyampaikan syukur bagi Tuhan karena kita dapat berkumpul pada saat ini, tepatnya tanggal 22 Januari 2023 dalam rangka acara ulang tahun STM Sejahtera. Perkenankan saya atas nama panitia akan melaporkan secara singkat keberadaan dan akan keberlanjutan acara ulang tahun akan pada saat ini dilangsungkan, akan saya sampaikan di hadapan kita semua, terutama bagi Bapak Ketua STM Sejahtera. STM Sejahtera November 2022 telah membentuk kepanitiaan untuk ulang tahun dengan ketentuan akan dilaksanakan hari ini Minggu 22 Desember 2023. Yang selanjutnya panitia akan melaporkan keberadaan itu disingkapi dan dilaksanakan oleh panitia pada hari ini, di mana telah mengundang seluruh anggota STM kita dari STM Sejahtera dari berjumlah 31 kakak, dan kehadirannya telah hadir sekitar 88% pada saat ini. Oleh karenanya, lebih lanjut, panitia tentu banyak kekurangan dan kelemahan, keterbatasan karena waktu dan lain-lain. Jikapun itu bukanlah karena kesengajaan dari para panitia, oleh karena itu mohon maaf kalau nanti ada yang kekurangan-kekurangan tersebut pada Bapak Ketua dan Bapak Pendeta tentunya dan seluruh kita anggota STM Sejahtera. Ini dengan acara yang singkat kata sambutan dari panitia, tentu juga akan menyampaikan akan siap dilaksanakan acara ini dengan tema dari acara kita hari ini telah dipilih berupa dengan saya bacakan tema Tuhan tempat perlindungan kubu pertahananku, kepadanya aku percaya, Mazmur 91 ayat 12, dengan subtema marilah kita menghadapi tantangan tahun 2023 dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolongku. Demikianlah saya sampaikan pada kita semua pada saat ini, tentunya lebih lanjut untuk menjabarkan tema itu dan tema tentunya kepada Bapak Pendeta tersebut. Demikianlah laporan panitia secara singkat hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan memulai acara ibadah kita. Kita angkatkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 2.
berdiri, kita akan Responsori. Acara nomor 4. Yang pertama, Pep, saya, G, anggota. Kita mulai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Setelah kita menyanyikan Sada Guarna Umuli, kita akan mendengarkan liturgi penciptaan, manusia jatuh dalam dosa dan keselamatan. Akan lagu pujian Sada Guarna Umuli. Manusia untuk bahagia dan sejahtera. Tapi karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan sehingga diusir dari Taman Eden dan manusia mengalami penderitaan. Tuhan tidak mau manusia menderita. Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Mari kita mendengarkan liturgi penciptaan, manusia jatuh dalam dosa dan keselamatan. Mazmur 104 ayat 24 sampai 30 sampai 31. Betapa banyaknya perbuatanmu Tuhan, selainkan Kau jadikan dengan kekuasaanmu, bumi penuh dengan ciptaanmu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaanmu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatannya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Untuk menyambut
liturgi janji Tuhan, kita angkatkan pujian lagu nomor Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami janji-janjinya di dalam Alkitab. Ada janji pengampunan dosa saat kita melakukan kesalahan. Ada janji kesembuhan saat kita sakit. Ada janji berkat-berkat Tuhan. Untuk itu kita mendengarkan liturgi janji-janji Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mazmur 107 ayat 19-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ulangan 28 ayat 1, 3, dan 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Untuk menyambut liturgi buah roh, kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
sadar akan dosa, dia akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai bukti kita sadar bahwa kita telah bertobat, maka akan ada buah roh di dalam diri kita. Dan buah roh itu dinyatakan dalam karakter kita. Untuk itu kita mendengarkan liturgi buah roh. Jeruk manis, namaku jeruk manis. Buahku mengandung 1 juta gizi. Aku mengandung mineral penting untuk perkembangan gizi anak dan dewasa. Selain dikonsumsi langsung, aku juga banyak diolah untuk campuran berbagai produk, minuman, kosmetik, obat, dan lainnya. Walau demikian aku harus memiliki kesetiaan. Mangka, namaku semangka. Aku memiliki cita rasa manis dan segar. Aku rendah kalori dan aku tidak mengandung lemak karena aku dagingku merah. Dan aku yang kuning juga mengistimewakanku dari buah yang lain. Aku berukuran besar dan kulit tebal. Bila aku jatuh maka aku akan hancur. Lebar itu sebabnya aku harus penguasaan diri. Strawberry, namaku strawberry. Buah mungil berwarna merah berbintik hitam. Rasaku manis, sedikit asam membuatku banyak digemari. Kehadiranku membuat suasana menjadi semakin indah dan menarik. Aku hadir sebagai hiasan dan campuran resep kue lezat. Memanfaatkanku banyak. Aku bisa memutihkan gigi, mencegah kanker, menyehatkan mata dan lain-lain. Aku penuh dengan kebaikan. Apel, namaku apel. Aku adalah buah yang tersohor karena buahku sangat bermanfaat. Membantu menjaga kesehatan karena apabila aku dikonsumsi dapat menaikkan imun tubuh. Semua orang bersyukur dengan buahku yang enak dan manis, akan tetapi aku harus selalu penuh kasih. Sirsa, namaku Sirsa. Aku buah yang selalu dinantikan. Buahku besar. Buahku berasa asam manis, namun aku menyegarkan selain kompusen. Seperti buah yang lainnya, aku juga sering kali digunakan sebagai obat tradisional. Begitu juga dengan daun, biji, dan akarku. Tidak heran kalau berapa tahun tertarik ini yang menjadi buah yang sangat populer. Namun aku penuh dengan kesabaran. Salah, namaku Salah. Janganlah sepele memandangku karena warnaku hitam di luar namun di dalam putih. Aku sangat lezat. Aku sangat kaya. Serat yang dibutuhkan tubuh. Aku sangat terkenal sebagai obat diare karena aku mengandung tanin. Aku juga bermanfaat untuk kesehatan dan diet. Walau demikian, aku harus punya kelemah lembutan. Naga, namaku Naga, warnaku merah. Bicara soal kelezatan, semua orang mengagumiku. Terbukti banyak orang yang memandangku, merawatku, bahkan menjadikan hiasan perkarangan rumah. Aku sangat menyenangkan. Aku juga sangat bermanfaat. Untuk kekebalan tubuh aku penuh dengan kemurahan. Anggur, namaku Anggur. Aku buah yang sangat berkelas tinggi. Aku sangat mahal. Selain makanan, aku dijadikan minuman yang harganya sangat mahal sekali. Keberadaanku sering dikaitkan dengan kemewahan karena orang kelas menengah ke bawahan sangat sulit
mendapatkanku, walaupun demikian hidupku harus bisa membawa damai sejahtera. Puji Tuhan. Silakan kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita karena banyak hal yang akan harus kita siapkan menghadapi tahun 2023. Mari kita siapkan hati kita angkatkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Bapak, kami bersyukur kalau di sore hari ini boleh kami berkumpul kembali menikmati kemurahan Tuhan. Dari pagi kami semua jemaat-Mu sudah beribadah di gereja masing-masing, beribadah sebagai tanda kami punya Sabat, punya hari Minggu, punya perberhentian di hari ke-7 yang Kau ajarkan kepada seluruh umat Israel, yang kami nikmati bersama jemaat dimanapun kami berada. Hikmat yang luar biasa Engkau beri kepada panitia anggota STM Sejahtera, karena mereka telah mendahulukan Sabat Tuhan di gereja masing-masing. Maka hari ini mereka merayakan Natal bersama seluruh keluarga yang ada, tanda mereka memulai aktivitas di 2023 ini. Saya percaya Tuhan, orang yang bersandar kepadamu tidak akan binasa. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia kehidupannya. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan akan kaya dan diberkati Tuhan. Hamba-Mu yang hina, yang tidak punya apa-apa, boleh berdiri di sini karena undangan mereka, tapi hanya Roh Kuduslah
yang membungkus hamba-Mu dengan kuasa darah. Radius 1 kilometer kami klaim daerah ini diberkati Tuhan. Bahkan lewat mix suara yang diperdengarkan buat tetangga kami menjadi berkat keselamatan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sama-sama, katakan amin. Amin. Shalom. Ada sukacita? Ada lope kabang loyang? Tapi sebelum saya menyampaikan sabda Tuhan, semua tutup mata dulu 5 menit. Menunggu wajan mereka selesai. Kita hormati. 10 menit tapi di waktu 5 menit ya. Waktu saya ngomong 5 menit, saudara, semua tutup mata supaya tidak ada yang tahu. Kalau engkau berhadapan pandang Tuhan, maka Tuhan akan datang kepadamu. Semua tutup mata, tua muda, siapapun kita. Ada orang lapar, dia diberi arahan, seminar, pandangan, maka dia akan tidak terima apa-apa karena dia lapar. Maka saya bilang tutup mata semua, tolong 5 menit. Saya melihat ada beberapa anggota keluarga yang mengalami satu mungkin bentuk musibah atau mungkin bentuk hutang di dalam hidup. Hari ini ketika engkau tutup mata, maka tak perlu orang lain tahu. Saya ingin firman Tuhan yang dibacakan liturgi tadi membebaskan engkau. Cuma tutup mata, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ada yang lihat, jangan ada yang lihat kiri kanan. Tuhan Maha Hadir, Dia Immanuel. Kalau Maha Hadir, maka Dia datang kepadamu yang angkat tangan hadir. Tuhan melihat tanganmu. Saudara dikasihi Tuhan, engkau anak Allah. Engkau anak Allah. Mintalah apa saja yang kau inginkan, maka Tuhan beri. Maka saya percaya pulang dari tempat ini lewat firman Tuhan, maka semua yang angkat tangan, apapun bentuk yang saya sampaikan tadi, mungkin terutama hutang, Tuhan bebaskan kau dari hutang. Tuhan bebaskan kau dari hutang. Kalau engkau punya penyakit yang tidak sembuh atau masih mengganggu tubuhmu, pulang dari tempat ini, tubuhmu disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, semua yang angkat tangan akan menerima berkat. Ketika kami pulang dari rumah ini, dari tempat ini, mereka akan bersaksi kepada orang lain, kepada keluarga, kepada siapapun, bahwa hanya Tuhan penolong kami. Amin. Saudara, pegang berkatmu. Barang siapa sudah pegang firman Tuhan, maka pegang berkatmu, itu akan engkau bawa pulang ke rumahmu nanti. Haleluya. Amin. Saya perkenalkan diri saya, Pendeta Demersi Sihotang. Tadi para saya mungkin para Marbun. Memang nama saya ini sebenarnya untuk kelas-kelas umur 70-an pasti tahulah. Bapak saya mungkin pecinta lagu Demertis kan gitu kan. Jadi Charles Hutagalung ya. Jadi gampang bilangnya Demertis. Kalau saudara mau senyum panggil Cis, gitu aja kan. Oke, foto-foto 2 3 ya. Cis. Haleluya, luar biasa. Berarti semua sudah diberkati. Amin. Amin. Berarti amplopnya besar. Amin. Oh, tidak itu. Bukan itu yang saya harapkan saudara. Yang saya harapkan semua diberkati Tuhan. Saya di jemaat saya ya tadi Demersi Sihotang. Saya pendeta di Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Namurambi. Istri saya 2, anaknya terjebak ya. Istri saya 2, anaknya, 1 perempuan 1 laki-laki, tentunya Burusinaga dari Medan, dan kami tinggal di Namurambi. Saya senang diajak pendeta Tobing untuk menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini, dan saya lebih senangnya lagi ada 4-5 orang mengundang saya khotbah di Bonatown. Semua saya tolak karena dibuat di jam ibadah ya. Jadi saya tahu gambar-gambar bapak-bapak di depan ini semua minimal sintua saya lihat ini. Jadi kalau dia bawa apa namanya di gereja acara pasti jadi salah gitu loh. Artinya hari Sabat ditentukan Tuhan kepada Musa sangat berharga. Walaupun 2 jam Bapak Ibu di HKBP, di Katolik, di Karismatik, itulah Sabatmu yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kalau di Israel, full dia Sabat itu. Buka lift pun tidak bisa. Bikin nasi pun tidak bisa.
Saya kaget waktu di Israel, semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika tadi sudah dibuat acara ini jam 3 dan molor sampai setengah jam, saya tidak tahu karena apa, jam Batak katanya. Saya percaya berkatnya jangan terlambat buat kita. Pegang dadamu, pegang dadamu. Janganlah terlambat berkatmu Tuhan sama kami. Amin. Amin. Indah pada waktunya, kairos Tuhan. Ini tema kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 2. Boleh kita baca lebih kuat yuk, ayat 1 sampai 2, supaya semua diberkati Tuhan. Baik tua muda, kita semua diberkati Tuhan. Oke. Saya kalau khotbah jalan-jalan, jadi agak susah di sini, saudara. Sudah dapat dalam lindungan Allah ayat 1 sampai 2. 2, 3 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allahmu itu hidup atau mati? Apa alasanmu berkata bahwa itu hidup? Jadi banyak orang berkata molo mate ho tu dia ho. Kata siapa? Cemarpa tu dia ho dong mate ho alusima alusima. Jawabnya kemana? Kemana? Ke surga. Kalau dalam bahasa Alkitab, dalam pangkuan Abraham dulu, didaftar dulu ke sana. Ada nanti pengadilan. Bapak Ibu, pernah nggak baca atau dengar sambutan Jokowi atau beberapa orang bahwa tahun 2023 ini tahun seram, tahun gelap, tahun kesusahan? Hari ini kalau ini sampai firman Tuhan kepada STM Sejahtera, boleh dengan satu kata atau 1 jam ibadah ini mengubah tahun ini di dalam hidupnya. Kenapa saudara? Pesan Tuhan, janji Tuhan tadi di dalam apa itu? Di dalam liturgi tadi apa? Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Tentunya kita semua berdosa. Amin. Janji Tuhan itu begini. 2-3 orang bersekutu dalam namaku, suami istri, berdoa, berpegangan tangan. Tentunya orang Kristen tidak ada yang miskin. Orang Kristen tidak ada yang sakit. Maksudnya sakit sampai menakutkan. Orang Kristen yang percaya tidak ada memiliki problem yang besar, yang lama. Boleh, selama kita hidup di bumi harus mengalami namanya masalah. Tapi di dalam mulut kita, aku percaya Tuhan menolong saya. Maka Tuhan menolong. Ya, kampung saya dari Pakat. Banyak musuh saya dulu kalau saya sekolah, karena mereka menganggap saya perbigu gajah. Udah ada orang-orang mana saudara tahu itu. Jadi saya dulu agak-agak tersingkir di sekolah. Tapi saya buktikan kalau bapak saya Purhangir, saya buktikan bahwa saya anak Allah. Bahwa saya anak Tuhan yang memberi kepada saya apa tadi? Perlindungan dan pertolongan. Bapak Ibu di sini sudah ada umur 50, 40, 30. Tentunya tadi anak-anak ini pasti saya rasa anak-anak jemaat atau anak-anak STM. Ada tadi yang sudah pemuda, mahasiswa, ada yang masih sekolah SMP dan SD. Persoalannya apa masa depan mereka Bapak Ibu? Anak saya kelas 2 SMP dan kelas 6. Saya sudah mengalami problema di dalam kehidupan saya sebagai seorang bapak. Kebetulan istri saya kerja sebuah instansi negara. Jadi saya melihat saudara, ketika mereka bertarung dalam sekolah mereka, juara 1, 2, 3 dari kantor dapat hadiah dari kantor mereka untuk anak-anak juara 1, 2, 3. Maka anak saya ini berlomba saudara untuk juara 1. Saya bilang, tak perlu. Tapi kerja keras perlu. Banyak orang saudara, saya lihat dari psikolog atau beginilah. Tolong dijawab ini. Pasti kelihatan orang pintar dan kerja di situ. 10 tambah 10 tambah 20 tambah 40 kurang 20 kurang 10 tambah 10 tambah 10. Berapa? WL. Mana WL-nya? Saya tahu itu pasti pintar orangnya itu. Lagu-lagunya enak. Sempoa ada di dalam sekolah kita saudara, itu membawa dari otak kiri ke otak kanan.
Saudara, kalau wisuda di sarjana dan di TK, sebenarnya di sarjana itu kenapa itu diubah dari kiri ke kanan? Tujuannya bahwa engkau mulai kerja hari ini, jangan lagi pakai otak kanan, pakailah otak kiri. Kembangkanlah dua-dua otakmu supaya kau hidup di negeri yang susah ini. Amin. Amin. Jadi wisuda, jangan saudara bangga di wisuda itu mengubah otakmu dari otak kiri ke otak kanan, saudara, supaya kerja. Saudara, saya seorang akuntan ya. Saya tamatan dari ekonomi USU. Dan saya jadi pendeta itu, saudara, menjadi persoalan besar. Saya lamar kerja di mana-mana, diterima lamarannya. Waktu selesai wawancara, ditolak jawabannya. Gitu loh. Sedih ya. Saya lamar di sana sini dapat semua. Karena USU, IP bagus. Memang dijawab, saudara. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bilang. Waktu saya wawancara, semua hancur, saudara. Ya hancur. Saya di Astra, saya di BI, semua diterima, saudara. Tapi saya baru tahu maksud Tuhan dalam hidup saya sebagai pendeta di Mercy Sotang hari ini. Waktu saya lamar pekerjaan, pasti dong ijazah saya berhasil. Tapi saya tidak diterima. Terakhir saya ada seorang pendeta dari Korea. Yuk, mau jadi pendeta? Saya jawab, mau, saya bilang. Tanggal 13 saya diterima pendeta, tanggal 13 saya diterima di pekerja perusahaan Bakri Group di Kalimantan. Gaji fantastis. Dan baru itulah dijawab Tuhan, lamaran saya diterima. Gila enggak? Pendeta dibilang, berapa gaji pendeta karismatik? Kalau AKBP enak. Tamat dari Siantar langsung PTT, langsung gajinya gede. Itu enak. PNS-nya HKBP. Amin. Amin. Tapi karismatik, jemaat yang saya gembalakan itu 4 kakak. Itu pun maaf, tukang beca, maaf. Saya bukan katakan tukang beca tidak mulia, lebih mulia dari setan. Amin. Ya, karena mereka bawa orang yang susah, yang kaya, yang semua dibawa. Jadi saudara, jemaat kami ini juga pindahan dari gereja sana sini, saudara. Jadi saya khotbah susah. Waktu saya diterima jadi pendeta, saya ditakbiskan, saudara. Pendeta di Mercy Sotang SE AK. Apa tadi? Kata yang mentakbiskan. AK, apa itu? Akuntan publik, saudara. Ya. Dan itu memberikan Menteri Keuangan tentunya ya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya renungkan panggilan ini, saudara, baru saya sadar kata perlindungan dan benteng hidup atau sejenisnya, saudara, itu sungguh banyak diterima orang percaya. Amin. Amin. Ketika saya mengalami hal itu, saudara, saya berjalan bersama Tuhan. Saya mulai ditabiskan dan mulai melayani jemaat 4 kakak. Dan kolektenya tidak ada, saudara. Mereka juga harus dikasih makan. Saya baru sadar, ini Tuhan kebaikan. Kalau kolekte kami, saudara, pastilah meliting-liting. Boleh diutanami kan, bokor-bokor deh, Pak. Ting, ting. Karena apa? Gopek, cepek. Tapi bukan itu ukurannya, Bapak. Bukan itu menjadi dasar bahwa kita menjadi melayani Tuhan untuk diberkati. Kalau mertua saya, dia bilang gini, "Anak baharu kamu helah. Kenapa terima jadi pendeta, gajinya tidak ada? Di sana di Kalimantan, saya tidak mau berpisah dengan istri saya." Itu aja. Saya tidak mau 2 periuk sama istri saya. Bah, itu jawaban muna. Jadi baru nami karejo dindosa, tapi ya mudah karejo. Apa dan mau mengalami itu? Taulah ya bapak-bapak yang mungkin mengasihi burunya. Saya nggak bilang dia jahat atau keras kepala. Dia mengasihi anaknya. Saudara akan lalami seperti mertua saya apa bicara sama saya. Tapi saya bilang, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Itu aja jawaban saya kepada mertua saya. Mertua saya tidak bisa baca Alkitab. Maksudnya tidak sering karena mungkin hal yang lain dibaca. Aku mau tahu di dia tertulis Alkitab ini jahamune katanya. Tapi saya bilang, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Saudara, sedikit saya bersaksi maksudnya bahwa saya dan saudara sama di hadapan Tuhan. Amin. Unangan nomula seno hola diri dan lihat pedite puang sohiahi tak. Bukan. Saya mengatakan bahwa Tuhan menolong saya, Tuhan menolong saudara. Amin. Saya dan saudara adalah ciptaan yang terbaik di hadapan Tuhan. Segambar serupa. Jadi waktu saya mengalami itu, saudara, mertua saya bilang, udahlah kerjalah sambil melayani. Tapi saya bilang, Tuhan, saya diterima tanggal 13 Januari 2008.
8 jadi pendeta. Maka saya percaya 1 tahun kemudian saya harus punya gereja tanpa proposal. Itu aja doa saya bersama istri saya. Saya jemput istri saya di Indosat. Saya bilang, Tuhan, saya punya gereja. Saya bangun itu, saya gambar gereja. Ini ada teman saya pendeta Patar, mungkin satu kampung kalian Bapak ini. Dan memang benar, 100% gereja saya dibangun oleh Korea. Gereja kami tiba-tiba mundur semua jemaat, saudara. 1 tahun ada hampir 7-8 kakak. Mereka bilang, pendeta Siotang, karena kami tahu Bapak tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak jelas, maka saya akan mundur. Semua mundur, saudara. Tanggal 27 Desember 2008 maksud saya, mereka mundur. Mereka pergi ke gereja masing-masing, maksudnya di mana dia mau gereja. Saya menangis, istri saya menangis. Tanggal 2 Januari kami beli roti kaleng, apa itu? Unibis ya, sama 1 botol sirup. Nah, ini karena suasana tahun baru, maka saya cerita ini, saudara. Jadi itu saya bawa ke rumah masing-masing jemaat kami. Semua mereka terdiam. Kami sudah pindah, Pak. Gimana, Pak? Tapi saya percaya, saudara, waktu saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan sebagai pendeta yang tidak punya gaji, saya angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau perlindunganku, kemanapun saya berjalan, Engkau ada di sana. Yang paling ngerinya, saudara, tempat yang kami kontrak itu, yang punya orang Kristen, dia bilang harus dikontrak 2 tahun dan tambah kontraknya. Makin diinjak dan dipelet, saudara. Ditekan. Tapi saya bilang, Tuhan perlindunganku, dan semua saudara di situ. Waktu saya bilang, Yesus, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang maha hadir. Saudara dengar, tanggal 20 bulan 2, karena saya stres, saya pergi ke kampung, saya ziarah ke bapak saya. Bapak saya Porhangir kan, dia udah meninggal. Saya bilang di kuburan, Bapak di surga, saya bilang, ini bapak saya Porhangir. Dia diberkati, anak cucunya diberkati, berkati saya Tuhan. Jangan permalukan saya. Mertua saya agak cerewet, Tuhan, jangan permalukan. Ya. Dan ketika saya doa, bunyi handphone saya waktu itu 331 ya, Nokia 331 Tiponik. Ingat ya? Ingat, dan itu sangat keren saat itu. Ada telepon masuk, cering. Shalom Demercis, shalom. Orang Korea ngomong gitu ya. Bisa saya bicara sebentar? Bisa. Ini ada uang 100 juta. Akan saya berikan kepada anggota Bapak yang keluar atau kepada Bapak. Wah, makin stres, saudara. Dipengaruhi oleh jemaat yang keluar. Tapi saya bilang kepada beliau, kalau engkau berhikmat Pak Pendeta kepada mereka, silahkan. Kalau kepada saya, silahkan. Dan 5 menit kemudian itu masuk ke rekening saya 100 juta. Saya bilang sama mama saya, Inong, panakku Pudan, seumur hidup saya 5 juta gak pernah aku terima uang dari kalian. Bahasa karonya gitu kan luganya. Imadah, warwah, ida majoinang. Lihatlah dulu, ada orang Korea yang lilu di Medan. Tahu lilu? Tidak tahu jalan, kira-kira gitu. Pergi ke bank dan ditransfer 100 juta. Apakah saudara percaya Tuhan itu hidup? Percaya nggak Tuhan itu hidup, Bapak? Apa aku? Percaya kan? Apakah saya kenal Korea ini lebih lama? Ini pendeta Patar teman saya. Udah 3 tahun bersama dia. Hanya kereta dikasih sama beliau. Dan bukan itu saja, saya bangun gereja tanpa jemaat. Istri saya, jadi peletakan pertama saudara kami dan ada marga sinar. Saya bilang, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, mulai gereja ini. Dan selesai 3 bulan diresmikan. Saudara, saya mengatakan begini, bahwa Tuhan Abraham, Ishak, Yakub yang disembah orang STM sejahtera adalah Allah yang hidup. Amin. Amang ketua nami mergah. Bagus, berek kurang apa. Puji Tuhan lah ya. Alarang ibu tudang dol petulang. Haleluya. Nanti amplopnya ya, berek. Haleluya. Amplop saya ke dia, bukan amplop dia. Amin. Itu dah, nomor baru udah keberjuat ya. Jadi saudara,
saya begini ya, ini Pak Tobing sudah lihat ya sebagai teman saya. Dulu Pak Tobing ini sangat aku kagumi, sampai sekarang ya Pak Tobing ya. Sampai sekarang ya. Dulu beliau punya mobil, usaha, dan istrinya. Ya, saya jumpa di Simalingkar 20 tahun yang lalu. Dan saya di situ adalah mahasiswa gembel yang tidak punya apa-apa. Saya pernah makan di rumah makan di Simalingkar. Karena pogosnya bapak saya, mama saya pergi beli nasi. Abang baru bikin nasi. Dia udah tahu saudara. Dia udah tahu karena uang saya tidak ada, dibungkus nasi. Kami dua di rumah sama abang saya. Dimasukkan kuahnya, cabenya, tidak ada lauk. Asli dah ngadong ikan nah. Ale laku doi bolong ngadong huan amin. Dimasukkanlah sayur-sayurnya sedikit. Dan kami doa di rumah menangis bersama abang saya. Sekarang udah berhasil dia di Pekanbaru. Saya begini saya kalau melihat orang mengandalkan Tuhan ini, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan ada. Maka saya minta maaf kalau kesaksian ini saya saksikan diri saya bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Tuhan kita hebat, tapi saya melihat bahwa Tuhan yang disembah orang Israel, Yesus Kristus Immanuel itu adalah Allah yang maha hadir, Immanuel. Dimanapun Pak Marbun berdiri punya masalah, Tuhan akan hadir menolong. Dimanapun Bereku Simanjuntak menangis, Tuhan begini-begini, saya tidak tahu persoalanmu, Tuhan menolong. Amin. 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 Banyak kali amin kita, amin. Supaya sehat suara kita, amin. Walaupun HKBP marami masuk di haleluya. Iya kan, saya kalau khotbah ya, saya bangun gereja kemarin, gerejanya kecil, persis lah kayak tenda ini kurasa itu ya, 8 kali 11. Saya bangun tidak ada jemaat, jadi saya bangun gereja tidak ada jemaat. Inilah anehnya pendeta Demersi Otak. Orang bangun gereja haro ikon dong do ruas. Ini tidak ada saudara. Gereja saya pun tadi kita bangun, kami khotbah saudara, ada kursi-kursi 50. Istri saya lah jemaat saya. Mari Bapak Ibu naik berdiri, kita memuji Tuhan seperti Wel tadi, bagus sekali suaranya. Haleluya, haleluya. Di hati kami tahu saudara apa? Kejam kali lah kau Tuhan, jemaat pun tidak kirim. Gitu juga. Tapi dikirimlah orang mau mati saudara. Orang mau mati ini saudara, pas kami ibadah selesai jam 12. Jadi walaupun jemaat kami tidak ada, jam 10 sampai jam 12 juga ibadah kami saudara. Kursi-kursi itu melompat-lompat itu saudara, melompat-lompat. Dan kami dijemput oleh seorang ibu, dia berkata, itu baru si Manung Khalid, tolonglah, layamu tolonglah, suamiku sudah mau mati. Langsung onna disok widah hosane katanya. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Tambah jemaat. Jadi jemaat saya di Namorambe, semua orang sakit yang waktu saya ke rumah sakit saudara, saya hanya doa gini, mau mati ma Tuhan, belum mangulu. Karena sudah di sini hosanya. Gitu. Ngamuk kahokak bahasa Batak. Jadi saya doa gitu. Memang di karismatik ada bahasa roh. Jadi saya sering doakan orang sakit. Kalau kita HKBP kan berdoa gini, oleh hati ma Tuhan. Rohami tuson manamekona posomon. Asaliako pamalup pamatangna sama. Padahal sebenarnya pendetanya juga tidak tega lagi. Ngomong kok. Saya beda Bapak Ibu. Kalau ada jemaatmu yang mau mati, udah panggil di pendeta Demersi Otak, amin. Cepat-cepat dipanggil ke surga. Haleluya. Karena kadang sudah 90 tahun pun saya lihat sama Tuhan panjang umur katanya. Aswedehok kami lagu ulang tahun depan. Itu menaruh namanya sudah. Dan waktu saya doakan beliau, saya bilang, Tuhan berkati. Minggu depan jemaat kami tambah 3, suami istri dan anak. Ada lagi kesurupan saudara, disantet. Kadang kalau disantet saudara, pendeta nggak boleh berdosa loh. Kalau berdosa maksudnya kita jadi disantet. Jadi datang dia disantet, dia ngomong sendiri, ayo, siapa kau? Iseho. Firman apa? Firman Gulu. Namanya Firman Gulu. Dia kesurupan. Waktu kita doakan saudara, sembuh, tambah jemaat. Puji Tuhan, gak ada jemaat yang waras datang ke gereja kami. Kalau datang pendeta waras, jemaat waras, apalagi marga Marbun, terodo situan asing. Stop. Menang lahut tuh.
Nah, gitu ya. Itu pengalaman kami. Saya nggak ngejek, saudara. Gereja kami pun hakenya di kampung. Jadi itu pengalaman. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Istri saya dulu outsourcing di Indosat. Jadi saya menjemput istri ini kadang malam, kadang siang. Jadi sakit juga pikirannya, saudara. Saya doa, saudara. Sama-sama doa, saudara. Apapun persoalan, sama-sama doa, amin. Saya bilang sama Tuhan waktu menjemput istri saya jam 10 malam. Tuhan, saya pendeta, Tuhan. Istri saya keluar malam. Ubah Tuhan jadi pagi. Dan tidak pernah malam. Saudara, benar. Sejak itu istri saya diangkat menjadi pimpinan koordinator. Dan tidak pernah malam. Sehingga, oh enak kali bersama Tuhan ini. Tuhan, istri saya, maaf ini lanjutan ceritanya. Istri saya melahirkan jadi nggak kerja 3 tahun karena pindahkan ke Jakarta. Jadi tiap hari ketika saya pulang pakai daster. Nggak pernah lagi dipakai bajunya yang cantik selain hari Minggu. Daster terus. Nah, apa kabar? Daster. Maka ada lagu saya. Olodo sipata tahera. Senggil saka-saka niroha. Naneng mamboru jawaan. Gitu kan? Orang Batak itu ya. Karena pakai daster terus. Apalagi gitar Spanyolnya berubah jadi tong besar. Karena baru melahirkan. Dan itu tidak kesalahan dia. Hanya saya berdoa kepada Tuhan. Mak, kita doa yuk. Umurnya 35 saat itu. 35, mau ulang tahun 7 hari lagi. Saya doa gini. Tuhan, Kau Allah Abraham, Isa dan Yakub. Sarah bisa hamil umur 80 tahun. Istriku bisa PNS. Istriku bisa PNS, Tuhan. Orang lain bangga-bangga bajunya PNS, saya juga. Karena kolekte kami kurang, Tuhan. Saya bilang, kolekte kami di gereja kurang, Tuhan. Dan waktu itu saudara ada ujian di BUMN dan istri saya lulus. Boleh tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Amin. Tepuk tangan ini untuk anak-anakmu dan cucumu. Akan diberkati. Amin. Jadi Tuhan kita yang kita sembah itu maksud saya yang saya ceritakan di sini. Kehadiran Tuhan di dalam perlindungannya bagi saudara dan saya sama. Hanya hatimu di mana? Kalau engkau sakit hati, sering iri dengki, hati-hati saudara, kanker menunggu. Nggak bisa aku lepaskan sakit hatiku, Bapak Pendeta. Edaku itu ngeri kali. Nggak bisa, pokoknya udahlah. Tanah kami yang di kampung itu, bagianku sebenarnya 2 hektar, tapi sama dia semua. Nggak bisa. Kanker menunggu. Pendeta mendoakan tidak karena apa? Sakit hati. Kalau engkau sakit hati, pergi ke Ayu Ting Ting sekarang, supaya diampuni sakitnya aku di sini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlindungan Tuhan datang kepada orang rendah hati. Boleh kita saudara marga Sihotang, marga Tobing, marga Sinaga, boleh. Boleh kita saudara miskin sekarang, dan boleh kaya. Saya percaya yang punya rumah ini diberkati Tuhan. Pasti. Saya dengar ini mau dibuat tempat pertemuan. Sekalian gereja lah, nggak apa-apa. Mau dibakar silahkan. Saya pendeta. Saya bangun gereja, mau 4 ya, mau 4. Saya rindu seperti di Aceh itu, kok diganggu saya maju. Gereja saya tadi 10x8 itu diresmikan oleh Wakil Menteri Raja Juli loh. Saya panggil dia dari Jakarta, baru diresmikan dia 1 bulan jadi menteri. Saya telepon dia. Shalom leh. Dia bilang, bah sedih betul kamu gawe merlahi tak katanya. Datang dulu ke gereja saya. Dan itu harus diresmikan oleh. Sudah kasih Tuhan. Banyak orang bilang sama saya, ay gereja aduh di Mersis. Ini ya teman-teman pendeta. Kenapa? Ay lawa tu pudi 10 do gacang. Itu jolo. Memang kusengaja tendanya lebar kali saudara. Lebar kali 4 kali ini ya. Kuhadirkan orang 500 orang untuk meresmikan gereja itu. Bahwa Tuhan perlindungan, Tuhan pertolongan kita. Makanya ketika pendeta diberkatilah engkau di ladang. Ulangan 28, diberkatilah engkau di desa, di kota, kandunganmu. Siapa yang tidak hamil hari ini, saya doakan pasti Tuhan yang hamilkan. Bukan hamilkan. Tuhan beri jamahan. Beres saya semalam, dia pacaran sama satu marga, maksudnya ya kok si Hotang sama si Manulang gitulah ya. Jadi dia pacaran 5 tahun. Maaf, saya bilang kau udah rusak, kau beri. Udah 1 kamar kau sama dia, seharusnya harus sama dia yang kau kawin. Tidak tulang. Saya sudah dapat
calon suami yang bagus. Oke, terserah. Saya pendeta mengatakan, kalau engkau sudah rusak sama dia kau. Ini saya tembak dia langsung. Ya udahlah, sekarang samanya tulang, di mana-mana pun sudah, udah bebas, terserah. Ingat hukuman Tuhan samamu. Dan dia menikah 3 tahun tidak punya anak. Nah saya bilang, ketika datang dia ke rumah 5 bulan yang lalu, sudah bertobat, bere? Iya tulang, setelah saya dengar khotbah dari gereja X. Kita doakan. Saya doakan bereku ini sama bereku dari laki-laki. Dalam nama Yesus, jika engkau mengaku dosamu, 1 Yohanes 1:9, syarat tadi ya, ia setia dan orang yang belum mengaku dosa tidak akan diberkati, percayalah. Dan ketika dia kami pegang itu perutnya bersama istri saya, saudara, apa yang terjadi? Kayak bergerak dia sudah. Dan puji Tuhan sudah hamil. Tahun baru itu datang ke rumah, dibawa kue, dia bilang, tulang, sudah hamil saya. Sengaja saya kasih tahu 5 bulan supaya terkejut tulang. Saudara kasih Tuhan, mungkin sekarang berkatmu belum jadi-jadi, ya. Mungkin pangkatmu belum naik, saudara. Mungkin anakmu belum berhasil. Boleh satu ayat kita sama buka di handphone kita yuk. Yosua 1 ayat 8 yuk. Saudara sudah tamat kuliah, anakmu sudah tamat dari sarjana S2 tapi tidak kerja, itu tidak berhasil. Tidak beruntung tapi berhasil. Tapi hari ini saya tidak tahu hati kita, pikiran kita, kantongmu, rumahmu apa yang terjadi, tapi hari ini baca sama-sama yuk. Yosua 1 ayat 8, 2, 3 ya. Mana suaranya? Supaya dapat semua. 2, 3 ya. Berhasil dan saya rasa Bapak Ibu sudah lapar. Akan saya tutup firman ini, saudara. Kenapa? Firman tadi, engkau akan berhasil dan beruntung. Banyak orang, saudara, seperti saya bilang tadi, melamar kerja dipanggil tapi tidak diterima. Banyak orang menikah tidak punya anak. Banyak orang yang lain tapi tidak dijawab sesuai keinginannya. Tapi sore ini berapa? 30 kakak STM di sini? Ya? Oke, daftarkan kepada Tuhan. Boleh nggak tutup mata sekali lagi, saudara? Ini tangannya di atas begini. Saya ingin praktekkan berkat Tuhan di STM ini hari ini. Ya, semua tutup mata supaya fokus kepada Tuhan. Oke, semua tutup mata. Baik engkau sudah opung, mau punya cucu diberkati, menantu mau diberkati, Hela mau diberkati, tunjukkan jarimu itu sebagai ganti pena. Karena sekarang nggak ada bawa pena dan nggak ada bawa pulpen. Terus buka telapak tangan kirimu, telapak tangan kirimu. Letakkan dulu semua HP-mu. Ya, oke. Sekarang sudah tutup mata 2 menit ya. Oke. Saya perintahkan nanti tulis di telapak tanganmu permintaanmu. Contoh, ini contoh. Tuhan, saya ingin pekerjaan yang terbaik. Saya ingin PNS, TNI, Polri, itu contoh yang baricer. Kalau engkau sudah opung, saya ingin cucuku berhasil. Kalau engkau bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ingin sesuatu yang tidak bisa engkau ungkapkan kepada manusia, tulislah di telapak tanganmu 2, 3 ya, silahkan. Mari kita angkat lagu sambil ditulis ya, tulis boleh, diberi waktu. Bagi Tuhan tiada mustahil. Ku yakin. Yang sudah, boleh saya ajak semua berdiri? Gak apa-apa sebentar ya. Saya percaya saudara, kalau sudah firman ini disampaikan, Allah itu tempat perlindungan STM sejahtera. Keluarga semua akan diberkati Tuhan. Bagi Tuhan tiada mustahil. Boleh berdiri sebentar sambil kita nyanyikan pujian yang sudah mungkin saudara ingat. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena menolong. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kecil. Bapak Ibu, sebelum saya pulang, saya ingin memberkati saudara. Jangan malu saudara, jangan lihat apapun, tapi lihatlah Tuhan. Kalau engkau ini memiliki beban yang sangat berat, kami ada 2-3 orang pendeta di sini. Boleh saya doakan? Izinkan saya memanggilmu maju ke depan. Kalau betul-betul itu sudah membuat engkau stres, pusing, saya percaya semua penasihat di sini akan diberkati Tuhan. Boleh saudara? Kalau tidak ada, biar saya tutup dalam doa. Suatu ketika saudara, saya melayani di Siantar, di gereja HKBP. Saat itu ada hampir 400 orang jemaat. Mereka memang tidak diperbolehkan di situ untuk didoakan maju ke depan. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, Pak Pendeta, izinkan saya mendoakan. Ada 2 orang di sini butuh pertolongan Tuhan. Jadi penasihat kami, ketua kami, izinkan kami sebentar mendoakan mereka. Karena kita adalah urusan roh, kita bawa mereka dalam doa. Dan ketika kami doakan ibu ini, dia menjerit, dia bilang, Tuhan, tidak ada lagi hartaku, semua sudah diambil oleh yang jahat. Dan pada saat itu Bapak Ibu, dia didoakan dan dia pulang. Seminggu kemudian saudara, ada seorang pengusaha datang dari Surabaya. Pengusaha ini berkata begini, saya jalan-jalan ke Siantar ini ingin memberikan berkat kepada yang membutuhkan. Saudara dengar, orang Siantar, ibu-ibu itu sama dengan saya dan saudara. Mungkin pendeta yang sama, tapi yang lebih dahsyat Tuhan yang sama, itu Yesus Kristus. Menjamah ibu itu dan pengusaha itu. Dan pengusaha itu menitipkan lebih dari utang yang dimiliki ibu ini. Dan ibu ini berusaha mencari alamat saya di Medan sampai 2 bulan tidak dapat. Tapi Tuhan sediakan waktu yang tepat. Maka dia cerita dan dia cari gereja saya. Di gereja diberi persembahan pembangunan. Hari ini yang maju ini adalah orang-orang mau diberkati. Mau diberkati, amin. Amin. Mau diberkati semua. Tak perlu kasih tahu di tempat ini apa masalah. Tuhan tahu masalah. Boleh dinyanyikan WL kami, bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita semua terima hari ini, terima dalam nama Yesus. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Apapun persoalanmu, hari ini Tuhan membelamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua angkat tangan Bapak, semua angkat tangan. Kita tutup dalam Tuhan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu manusia biasa. Yang kami agungkan, tinggikan di tempat ini adalah Yesus Kristus Tuhan kami, yang tidak maju pun ke depan. Angkat tanganmu. Saya ingin juga engkau diberkati. Sekecil apapun yang kau butuhkan di 2023 ini,
mulailah berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah pertolongan kita. Tuhan berkati seluruh jemaat, keluarga, suami istri, anak-anak, cucu mereka. STM Sejahtera akan memiliki banyak kesaksian dari Tuhan. Mereka akan dipulihkan dan diberkati. Bagimulah segala pujian, segala hormat dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam dulu. Salam dulu. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberkati Tuhan dengan memberikan persembahan. Tadi kita diberkati secara rohani, sekarang kita akan memberkati Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita angkatkan pujian lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Itu jam itu. Kau memilikiku. Sudah selesai beribadah kepada Tuhan, sudah selesai berliturgi, menyampaikan pesan-pesanmu, sudah selesai mendengar firman-Mu, tapi Roh Kuduslah yang menuntut kami. Kami ajar berdoa supaya kami terus mengingat akan nama-Mu. Itu jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, supaya kami orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau ya sampai selama-lamanya. Mari saudara dikasihi Tuhan, boleh pandang Tuhan, arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat anugerah dan sejahtera yang berlimpah-limpah sore ini dari Allah Bapa, dari Putra, dan dari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan, dan yang pertama dari Ketua BPH. Kami undang dengan hormat Bapak Ketua BPH untuk memberikan
sepatah dua patah kata. Saya undang kawan-kawan BPH, Pak Wakil, Sekretaris, dan Bendahara. Oh, izin. Terima kasih. Jumulo pasaran nami selamat tahun baru nami itu kita sedih. Kami cukup sadar banyak kekurangan kami di masa kepemimpinan kami. Mohon dimaafkan dan doakan kami agar ke depan kami lebih baik, lebih banyak berbuat untuk STM ini. Salam hormat dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta tulang saya, si Hota. Poras tulang. Selamat tahun baru buat semua saudara-saudari Amang Ina. Selamat tahun baru mati kita saluna. Kita merasa terberkati dohot ibadah yang laksanakan baru saja selesai. Jadi maduk mulia terhamid waktu ketua, sesudi pengurus, sekretaris, noh bendahara, naung melaksanakan tugasnya sangat bagus, sangat baik. Anggubuinya pangidwaku seumur hidup ya. Unak kolang 2024 pedang dope, pedang meradian dope. Lanjut temang bisa satu 2020-an. Alana jangan dong tamak di baik kamu huwere panggatimu. Hidup. Jolo tamak baik kamu na panggatimu asa margati. Sadelek suanong terusong sampai maliklik. Jadi di kita nasa punguan adok sawat kidongonokku. Mula adok punguan si songonon STM adong hak adong kewajiban. Mula neng manuntut kita di hakta jolo talian talaksanahon kewajiban kita. Itu no perlu di kita nasa punguan asa taparate di hobbeno di naso menggenapi kewajiban na dope, tak genapi mak kewajiban ta. Asa tajalo hak ta ditikina, mulu na yung majalo hak kita siap pumuata. Ate, adong do di bara na madokon, holong do ninna holong betul. Tabentuk pe STM on, banatakwari STM sejahtera. Asa sejahtera do hita saludna anggota ni umat tahun. Bagaimana
Oke, silakan. Luar biasa ya. bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Engkau Tuhan melalui firman-Mu telah mengajari kami, agar kami senantiasa turut dengan perintah-Mu, mengasihi-Mu dan takut akan Engkau. Berkati jamah yang daging bagi kami. Dalam nama Yesus, kami tetap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Penerus, ya, generasi penerus. Rajin belajar ya sayang, rajin belajar.
karena ketika nilai kalian baik itu memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau ada yang mau nyanyi silahkan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Walau masih dia
Tiahaan Inang Buru Tampu Bolon. Silahkan Inang. Keluarga Marbur Inang Buru Siregar. Mendau. Betul kinatnya. Ini salah pasangan dulu. Nyonya Sianturi Bora. Keluarga O Nenggolan baru putar-putar. Keluarga Simanjunta baru Tauru. Kepada Pak Pargede yang menyerahkan, silakan. Oleh seorang akan duduk. Bagi keluarga Nyonya Purba baru Papahan, keluarga Sito Butasoy baru Pasari. Yang menyerahkan Pak Siahaan, Anak Siahaan. Di Papua isinya. Oleh teman, ampun ya. Selanjutnya, ya, tolonglah, nanti orang ini pulang.
dia sa tutup umat tadi batarion apa sadar harta matanya kita. Ibadah Jehovah ama nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat di pasar roh nami Tuhan dilengkan basam lihan dilihat kotiki ihami botarion martungu di son laho marlas niroha ala nang dipatari paroha dari Tuhan tiap tahun 2022 tahun 2022 mau lihat di pasar dia itu ala itu tong lebih hari mangilu tuh mangilu tuh asa di tahun 2022 unang marna motok ala Tuhan pas-pasu melihat dihan ala itu nah hinirin ni rohanami pasu-pasu ala amang amanami berbagasot na mengalia dengan anod dihami lau perpunguan nami martangia mangeleko do mamuji pasangapo terus kemudian ng panitia pelaksana di boda tahun nami nang disudi tahe pangurus ni punguan nami tuhodo pasatong nami na sila sa loob na asa toktong dong anam urupang mo di sila kolon na dala paso-paso ari-ari ni modo na sila di asiro hamali Tuhan dinamulak pehami di bagas nami di o man ang ngiring-ngiring manuguruhan padalan namin saat kami bagas nami di bagasan Las Niroha do di bagasan paso-paso maulihat manihuan ni Jehovah saat ihoma daging naktot din namin asinirohan ko mata Diyos Kristus do tolong nirohan ni Bataama do parsawar ito perbadiyama na madungan ito butaryo marsugod sa ako di sa diling-diling na. Amen.